Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75. Hari terus berganti seiring berputarnya roda waktu yang tanpa terasa membawa langkah kita di tengah hiruk pikuk dunia ini. Dalam sepanjang waktu yang telah kita lalui, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk sebagai bejana di tangan penjuan. Untuk setiap karya agung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita sampai dengan saat ini, kita bisa bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-75 gereja kita tercinta, GKJ Pakem. Mari bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah, sejenak kita meneduhkan hati. Seraya mengangkat pujian dan syukur kita kepada Sang Penuntun Pelayanan, yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umat-Nya sampai dengan hari ini. Dengan penuh syukur, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pujian PKJ 13 bait yang pertama, Kita Masuk Rumahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, yang keadilannya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 1-3. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi
Marilah bersama kita mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya teduhkan hatimu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami, menyertai senantiasa di dalam segala situasi hidup, menopang kami dan membawa dalam pengharapan. Melalui firman-Mu adalah tanda penyertaan yang senantiasa itu. Karenanya dalam segala keterbatasan diri, kami hendak belajar untuk setia, mendengar, merasakan, memahami dan kemudian berjuang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan anak-anak, secara khusus jemaat GKJ Pakem, kita akan menerima sapaannya dalam firman. Mari kita membuka bagian dari surat Paulus. Kita akan buka dari Galatia 6, Galatia pasal 6 di ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 pada ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Mari bersama kita mencoba untuk menghayati firman Tuhan ini dalam tema Gereja Kristen Jawa Pakem atau GKJ Pakem, tangguh, bangkit dan berdamai di tengah pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita rasakan kembali apa yang sedang kita alami atau situasi yang terjadi pada saat ini, situasi yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Ketika awal kita masuk dalam pandemi COVID-19, mungkin menerima dan membayangkan segera berlalu. Paling tidak ya 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Namun ternyata itu terus berjalan hingga saat ini. Bahkan kalau membaca data statistik yang selalu ditampilkan untuk daerah Sleman, secara khusus bagian dari DIY, rankingnya luar biasa melejit gitu ya. Itu situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang artinya mengingatkan kepada kita untuk kemudian tidak hanya memikirkan kehidupan sendiri tetapi memikirkan kehidupan secara utuh yang ada di sekitar kita. Sementara kita mengenal ada sebuah slogan yang cukup menarik. Slogan itu bicara soal do it yourself. Lakukan sendiri. Saya mencoba menghayati apa sih maknanya. Ternyata metode ini metode yang membangun untuk memodifikasi atau memperbaiki sesuatu tanpa bantuan seorang ahli atau profesional. Di satu sisi mengajak seseorang untuk benar-benar melakukan apa yang dia jalankan secara mandiri. Kalau kita melihat kemudian sekarang kita pandai membuat masakan tertentu tanpa harus kemudian belajar secara khusus dalam waktu yang panjang. Kita bisa melihat melalui YouTube. Di situ sudah ada tutorialnya. Atau ketika kita membeli barang, tidak usah bingung-bingung, sudah ada tutorialnya, artinya bisa melakukan sendiri. Jika kita ingin melakukan sesuatu, cukup
diri kita, membuka HP, menulis nama sesuatu yang kita inginkan dan muncullah itu. Saudara, lakukan sendiri. Di satu sisi mengajarkan kemandirian, tetapi di sisi lain membuat kita terasing satu dengan yang lain. Membuat kita tidak membutuhkan orang lain dan kecenderungannya menjadi egois. Galatia 6 ayat 2, saudara bisa membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan satu perikop utuh, tapi pada saat ini saya hanya akan mencoba untuk merefleksikan di ayat yang kedua, mengatakan pada kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nampaknya Rasul Paulus mengingatkan ini kepada kita untuk peduli pada kehidupan secara utuh. Tidak hanya melihat dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tetapi kemudian diingatkan untuk melihat, menolong sesama yang membutuhkan. Jika kita gambarkan kebersamaan dalam relasi hidup bergereja, maka disinilah nampak kekasan kehidupan bergereja. Gereja bukan hanya sebuah gedung tempat orang menuju ke sebuah tempat dan melakukan satu ritual hidup tertentu untuk menghayati apa yang dia yakini, tetapi gereja adalah jiwa yang hidup, yang tidak pernah bisa dibatasi hanya oleh ruang dan oleh kondisi. Dan ini sudah sangat terbukti. Ketika kita masih harus berada dalam situasi di tempat belum bisa bersama-sama semuanya tanpa batasan apapun berkumpul di sebuah gedung, disitulah makna gereja yang adalah jiwa yang hidup terasa. Dan disitulah kemudian kita diingatkan justru kemudian tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mengembangkan pola hidup bersama yang kemudian saling membangun jejaring atau relasi. Tanpa meninggalkan bagaimana kita dilatih dalam kemandirian hidup. Maka gereja adalah kehidupanmu secara pribadi, tetapi juga kehidupanmu dalam relasi sosialmu. Dalam kolegialitas yang terus harus dibangun atau dibentuk, diusahakan terus. Pertumbuhan gereja menjadi pertumbuhan yang baik manakala ada keseimbangan di dalamnya. Secara pribadi seseorang mengalami kehidupan yang bertumbuh, tetapi juga secara komunal dia melihat pertumbuhan itu dimiliki oleh yang lainnya juga. Gereja Kristen Jawa Pakem dirasakan secara usia. Didengar tadi sudah 75 tahun. Itu berarti kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, usia yang sudah sangat cukup. 75 tahun, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun gitu ya. Tetapi bukan persoalan lamanya atau sudah tua nih kita 75. Namun apakah di 75 tahun ini kita merasakan sebuah kehidupan yang bertumbuh bersama. Di momen ulang tahun ke-75, apakah kita sudah belajar juga memaknai kebersamaan hidup itu menjadi sebuah dasar yang membangun relasi kita menjadi tangguh tadi kalau bicara soal temanya tangguh menghadapi segala situasi. Entah itu senang ataupun susah, dan secara khusus dalam COVID-19 ini benar-benar kita bersama-sama diingatkan bagaimana gereja itu terhidupi secara nyata di dalam relasi kehidupan kita. Bukan saja sekedar datang duduk, bercakap sebentar dan selesai, tapi nampaknya kemudian diingatkan. Apakah kita sudah berpikir bersama, merasakan bersama,
membangun kehidupan bersama yang utuh untuk kemudian kelemahan yang satu akan ditolong dengan kekuatan yang lain dan seterusnya. Dan secara khusus, kalau dalam situasi COVID-19 ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, bukan saja soal bagaimana menjalani kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ada sesuatu yang luar biasa, semua kemudian punya kreativitasnya, tapi menjadi persoalan juga ketika semua punya kreativitas yang sama. Ada seseorang yang menceritakan juga, aduh hari ini yang nawari saya 5 orang gitu. Saya mau menolak, enggak bisa gitu ya. Di satu sisi ada sebuah kebangkitan kreativitas, tapi di sisi lain keseimbangannya pun harus dipikirkan, dan ini perlu dikomunikasikan dalam jejaring kehidupan bergereja. Bagaimana peran gereja? Bagaimana makna gereja yang tangguh menyikapi berbagai situasi dan kondisi kehidupan? Bagaimana gereja bisa dikatakan berdamai dengan COVID? Itu berarti diawali dengan berdamai pada dirinya sendiri. Sudahkah bisa menerima keadaan dirinya, membangun kehidupan dirinya, memandirikan kehidupan dirinya, juga memandirikan kehidupan di lingkungan sekitarnya? Saudaraku, hidup bersama ini menjadi kemestian bagi gereja. Hidup bersama, seseorang dalam pergumulan membutuhkan dukungan yang lain, seseorang dalam kesulitan membutuhkan bantuan yang lain, dan apakah GKJ Pakem dalam 75 tahunnya mampu melakukan itu? Terus berjuang bersama, merajut mimpi untuk menjadi gereja yang hadir sebagai gambar Allah. Kalau saudara masih mengingat visi dan misi GKJ Pakem, mengajak kita untuk terus bertumbuh menjadi gambar kehadiran Allah, citra diri Allah yang utuh. Maka ketika wajah Allah dihadirkan dalam wajah kehidupan gereja, maka saya yakin gereja menjadi gereja yang sungguh-sungguh kuat, tangguh di dalam segala situasi hidupnya. Bertolong-tolonganlah menjadi sesuatu yang terus tidak hanya diserukan, tetapi dirasakan dan dilakukan. Berjuang dan terus berjuang bersama di dalam meraih kehidupan yang terus menjadi harapan kita lebih baik dan lebih baik. Tuhan, Sang Raja Gereja ini menjadi sumber kehidupan. Amin. Saudaraku, mari kita bersaat teduh bersama. Kembali kita merasakan sapaannya di dalam firman itu untuk kehidupan kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari jemaat, kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari berdoa. Dalam ibadah hari ulang tahun ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, hikmat, dan anugerah yang terus tercurah dalam hidup kami. Teristimewa pada hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75 ini. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan. Ajar dan mampukan kami mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan takut akan Engkau dalam melaksanakan tugasnya. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa,
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan mari kita bersama menguntai segenap rasa syukur. Kita juga menaikkan permohonan di dalam doa. Kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia di dalam kehidupan ini. Untuk kebaikan-Mu yang terus mengalir. Untuk pengajaran dan didikan-Mu yang kami dengar dan rasakan dari firman-Mu. Untuk penyertaan-Mu yang senantiasa hingga sampai di 75 tahun. Untuk kehidupan gereja-Mu di GKJ Pakem. Gereja ini hadir dan lahir karena cinta dan kasih-Mu. Maka kami yakin Engkau juga yang akan menghidupi gereja ini dalam roh cinta dan kasih. Terus bertumbuh dalam akar imannya yang kuat dan menghasilkan buah yang dapat dirasakan. Membawa dampak yang baik bagi kehidupan dimanapun gereja-Mu ada dan Tuhan tempatkan. Pada saat ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan pergumulan yang kami rasakan di suka dan duka kehidupan. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga yang terus berjuang, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang menghayati tanda cinta dan kehadiran Tuhan yang membuat mereka kuat dan tangguh menjalani segala situasi, juga dalam kondisi pandemik ini. Bertolong-tolongan dalam menanggung segala beban kehidupan. Dan itulah hukum-Mu, yaitu perwujudan dari kasih-Mu yang nyata. Ketika kami mau peduli dan saling berbagi, dalam setiap relasi kehidupan keluarga, juga kehidupan di jemaat-Mu ini. Kami juga teringat beberapa saudara dalam keadaan lemahnya. Mereka yang karena usia senja, mereka yang dalam pergumulan hidup oleh karena berbagai hal lain yang membuat mereka juga merasakan sesuatu yang begitu berat. Mereka yang dalam keadaan sakit, yang saat ini dirawat baik itu di rumah sakit ataupun di rumah. Kami serahkan semua di dalam pertolongan-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama dengan masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini. Ajarkanlah kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup dan menghidupi segala kebaikan-Mu dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan. Menjadi gereja yang merasakan dan bergumul bersama dengan masyarakat dan bangsa serta negara Indonesia ini. Kami menyerahkan para pemimpin negeri ini. Mereka terus dalam penyertaan-Mu hingga memiliki hikmat dan menjalankan segala tanggung jawab hidupnya di dalam kebijaksanaan-Mu juga. Kami yakin situasi ini akan dapat kami lalui dengan baik. Ketika kami bertolong-tolongan untuk menjalankan dan merasakan apapun yang kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami dalam waktu yang masih ada di sisa hidup ini. Ajar kami terus membangun kehidupan di dalam pertolongan-Mu. Karena kami yakin Engkau menyertai senantiasa. Dan kini bersama kami akan mengakhiri doa ini sebagaimana doa yang Engkau ajarkan. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akhiri doa syafaat dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu tetap dimohon berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, ibadah syukur yang telah kita lalui ini adalah wujud karya kasih-Nya yang maha besar. Allah yang selalu memimpin dan menuntun kita untuk selalu berada pada jalan penuh syukur. Inilah kami Tuhan, pakailah menjadi alat-Mu untuk saling menopang dan dengan penuh kasih mesra menghadirkan damai sejahtera untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Baik jemaat terkasih, kita masuk kepada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Gereja Kristen Jawa Pakem. Luar biasa Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, perayaan kali ini adalah perayaan yang istimewa bagi kita semua warga jemaat GKJ Pakem. Berulang tahun di tengah pandemi. Tapi sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun GKJ Pakem yang ke-75 ini, GKJ Pakem tangguh, bangkit dan berdamai di tengah pandemi.
Jemaat kekasih, kita akan membuka perayaan pada saat ini dengan menyaksikan tarian yang akan dibawakan oleh Saudari Clarissa. Kita saksikan bersama.
Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara beserta anak-anak, keluarga besar GKJ Pakem yang dikasihi Kristus. Tahun demi tahun GKJ Pakem hidup, berjalan, berbuah di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini telah berusia 75 tahun. Saya, Pendeta Martono Poncohadi, beserta Jemaat GKJ Dayu, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 GKJ Pakem. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja menyertai dan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo beserta dengan seluruh majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Gereja Kristen Jawa Pakem. Kiranya hanya rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan Yesus yang senantiasa dengan kekal memelihara kehidupan bergereja di GKJ Pakem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya Pendeta Lino bersama dengan jemaat GKJ Lino mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Pakem. Selamat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, selamat berkobar di dalam nyala api cintanya, dan selamat menjadi tambah berani di dalam memperjuangkan alam, orang-orang termarginalkan, dan setiap tugas panggilan Tuhan untuk GKJ Pakem. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku Jemaat GKJ Pakem. Saya dan seluruh Jemaat GKJ Samirono Baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat GKJ Pakem yang ke-75. Gelar klokso ning ngisor wit pelem. Ngicipi salak Bali, rasane legi. Sugeng ambawarsa GKJ Pakem, Gusti tansah nganti lan berkah. Bareng matur wonten ngarsanipun pradataning pasamuan lan warganing pasamuan Gereja Kristen Jawa Pakem. Puji syukur kunjung ngarsa dalem Gusti awit sampun saged lumebet 7 dasa gangsal taun ateking pasamuan Gereja Kristen Jawa Pakem. Gusti tansah ngreksa supados sembodo nindakaken kewajiban ing pasamuan ngantos tuwuh krembaka lan wonten woh kagem kamulyanipun Gusti wonten ing satengahipun jagat menika. Awit saking menika kawula pradataning pasamuan lan sedaya warganing pasamuan Gereja Kristen Jawa Ambarumo ngaturaken Dirgahayu GKJ Pakem. Gusti tansah paring berkah. Amin. Halo jemaat GKJ Pakem yang saat ini berbahagia dan bersuka cita karena hari ulang tahun yang ke-75. Saya di sini Pendeta Junarso mengucapkan selamat hari ulang tahun buat GKJ Pakem. Kiranya GKJ Pakem senantiasa tetap eksis di dalam tugas panggilannya menjadi mitra karya Allah dalam memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah masyarakat sekitar sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan senantiasa memberkati Gereja Pakem ini. Sekian. Jemaat GKJ Pakem yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera. Saya Pendeta Bambang Sulistyo dan segenap jemaat GKJ Tanjung Tirto mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75. Kiranya GKJ Pakem senantiasa dimampukan di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan, baik di dalam pemeliharaan iman maupun pemberitaan Injil. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang ada di GKJ Pakem, mewakili Bapak kelas dan Bawas kelas Klasis Yogyakarta Utara,
Demikian juga segenap jemaat GKJ Nino Martani. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 GKJ Pakem. Semoga semakin bertumbuh dengan baik, menghasilkan banyak buah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, majelis gereja serta jemaat GKJ Pakem yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Immanuel dan seluruh majelis gereja serta jemaat GKJ Karangbedok mengucapkan selamat hari jadi ke-75 GKJ Pakem. Semoga terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar, dan kiranya hari jadi ke-75 ini sungguh menjadi bagian dari sukacita kita semuanya. Tuhan memberkati dan shalom. Sambutan MPH GKJ Pakem kepada Penatua Sri Hartayani kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah kita pujikan atas pimpinan dan penyertaannya yang senantiasa. Yang kami kasihi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, Diaken, dan anggota jemaat GKJ Pakem. Marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena hanya oleh anugerahnya kita boleh ada dan berada di rumah Tuhan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, Rabu 21 Oktober 2020, pada ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-75 GKJ Pakem, Tuhan izinkan kita untuk merayakannya dalam sukacita. Marilah kita bersama-sama memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan tema ulang tahun GKJ Pakem. GKJ Pakem tangguh, bangkit, dan berdamai di tengah pandemik. Bapak Ibu, monggo kita sami sangkul sinangkul ing pot repot. Saya mewakili majelis dan sekaligus jemaat GKJ Pakem mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 1. Para sesepuh dan pendahulu kami yang sudah merintis keberadaan GKJ Pakem. 2. Para pendeta, diantaranya adalah Bapak Pendeta Suroso Putro bersama keluarga. 3. Gembala kami saat ini, Ibu Pendeta Esti Widyastuti M. Min. 4. Pendeta seklasis sampai sinode yang selalu bersama-sama bahu-membahu di dalam melayani jemaat. Juga kami ucapkan terima kasih atas doa, harapan, dan ucapan selamat ulang tahun untuk GKJ Pakem dari gereja-gereja seklayut. 5. Jemaat GKJ Pakem yang dengan kesetiaannya selama 75 tahun dan para jemaat pelayan yang setia melayani Tuhan melalui berbagai kegiatan di GKJ Pakem sehingga terlaksananya dan terpeliharanya semua proses kehidupan gereja dengan baik dan lancar karena berkat dan pimpinan Tuhan. 6. Semua warga gereja yang terlibat dalam komisi-komisi, tim, panitia, dan bidang. 7. Kepada semua pihak yang sudah membantu lancarnya pelayanan di GKJ Pakem. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita merayakan hari ulang tahun GKJ Pakem di mana di masa pandemi COVID-19 ini tetap dengan bahagia, penuh sukacita, walau sebagian besar jemaat melaksanakan ibadah dengan tangguh, teguh, menghadapi dan menjalani kehidupan bersama agar keberadaan GKJ Pakem tetap terjaga dan lestari sampai sepanjang masa. Mari kita laksanakan perintah Tuhan dalam firman-Nya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, akhirnya atas nama Majelis GKJ Pakem, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75 kepada semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mencintai GKJ Pakem. Tetap semangat memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Terima kasih. Shalom. Sugeng pepanggihan ing suasana pandemi Covid-19 menika kepareng kawula ngaturaken sugeng ambal warsa GKJ Pakem ingkang kaping 17 gangsal. Matur nuwun awit peladosan ingkang sampun katindakaken saha badhe katindakaken. Gusti paring berkah peladosan ingkang kita sami badhe lan sampun katindakaken. Matur nuwun, Gusti paring berkah. Kami, keluarga Pendeta Esti Widyastuti. Saya Widi Pranoto. Saya Ruben Widyasmara. Saya Fritik Joseph Widyasmara. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 GKJ Pakem. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Baik jemaat terkasih, saat ini kita akan masuk pada acara pemotongan tumpeng. Akan kita rayakan hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75 ini dengan pemotongan tumpeng. Kami undang dengan kasih Ibu Pendeta Esti Widyastuti untuk menempatkan diri di depan bersama dengan Penatua Wiwi Susilowati dan Diaken Hanandio Darjito untuk bisa melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Ibu Pendeta Esti akan memotong tumpeng secara simbolis dan diserahkan kepada Penatua dan Diaken. Monggo dipersilahkan Ibu Pendeta. Ya, diserahkan kepada Ibu Penatua dulu, Bu Pendeta. Ya, monggo langsung diserahkan. Ya, sebagai simbol untuk perayaan ibadah ulang tahun kita ini, selanjutnya akan dipotong kembali oleh Ibu Pendeta, akan diserahkan kepada Bapak Diaken.
Ya, diterima Pak Hani. Ya, baik, terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Wiwi Susilowati dan juga Bapak Hani untuk mewakili seluruh jemaat. Jemaat yang di rumah juga ikut merayakan, ikut bersukacita. Dan inilah kita, GKJ Pakem, hari ulang tahun yang ke-75 dan tahun ke-76 akan kita jelang bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, pegang. Weh, aku sih memori udah dipasang. Halo, nama saya Agavidias Matthew. Nama saya Calvin Joshua Saputra. Perkenalkan, nama saya Agneta. Saya Christian. Perkenalkan, nama saya Krisinta. Perkenalkan, nama saya Andrew Nathaniel. Kelompok besi. Terus anaknya Pak Budi. Kesan menjadi warga GKJ Pakem yang baik. Yang pertama tuh warganya solid. Terus teman-temannya juga pada friendly. Terus kekeluargaannya yang erat. Tapi yang nggak suka dari pas ibadah itu ada yang ngasih persembahan tapi cuman kayak tangan kosong gitu. Ya saya juga sering soalnya. Selamat ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75, semoga semakin jaya. Jaya semuanya Mas. Dari kelompok Petra, anak dari Pak Eko dan Bu Irma. Sini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada GKJ Pakem. Semoga tambah berkembang dan jaya. Saya dari kelompok AKP. Saya anak dari Bapak Anandio dan Ibu Yani. Kesan menjadi warga GKJ adalah asik teman-temannya, cuman ya kadang-kadang gimana ya, boleh ngomong nggak sih? Boleh. Agak gimana gitu orangnya, kadang-kadang tuh kayak kalau misalnya bercanda tuh kadang kelebihan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, kita semua bercanda kan. Kalau gitu yaudah, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 bagi GKJ Pakem. Semoga semua kegiatan makin rame, makin banyak peminatnya, terutama yang remaja pemuda ya. Dan semoga gereja ini semakin jaya. Dari kelompok AKP. Saya putra dari Bapak Ibu saya. Dan saya akan menceritakan bagaimana keluh kesah saya terhadap gereja Pakem ini. GKJ Pakem ini mempunyai komisi yang sangat hebat. Komisi yang sangat kuat dalam mencari uangnya, yaitu Komisi Pemuda Remaja. Komisi Pemuda Remaja ini sangatlah hebat. Mereka sampai jungkir balik untuk mencari uang. Untuk mencari apa yang mereka inginkan demi kejayaan gereja ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GKJ Pakem. Semoga rakyatnya semakin makmur, uangnya lancar, dan semoga jemaat-jemaatnya tambah baik hati, semoga tambah jaya selalu. Amin. Saya dari kelompok AKP, anak dari Bapak Edi Kristiano. Kesan menjadi warga GKJ Pakem itu, khususnya dalam Komisi Pemuda Remaja itu, orangnya itu solid. Mereka mau bekerja sama bareng untuk mewujudkan tujuan bersama. Tapi waktu ibadah itu masih banyak yang suka main HP, jadi masih suka belum memperhatikan korbannya. Ucapan untuk Gereja Kristen Jawa Pakem, selamat ulang tahun ke-75. Semoga GKJ Pakem makin berjaya dan bisa menjadi teladan bagi warga yang lainnya. Saya dari kelompok besi, anak dari Pak Antoni. Ya, pesan saya selamat ulang tahun buat GKJ Pakem yang ke-75. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan GKJ Pakem, saya selaku
majelis, khususnya majelis pendamping Komisi Pemuda, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Pakem. Tepat pada tanggal 21 Oktober 2020, ini berusia 75 tahun. Harapan kami, GKJ Pakem semakin berkembang, anak-anak pemuda menjadi teladan bagi kehidupan ini. Inilah misi ke depan, sehingga anak-anak menjadi contoh di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75. Tuhan menyertai. Assalamualaikum. Kami dari perwakilan Komisi Pemuda Remaja mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 untuk GKJ Pakem. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Gerejaku berulang tahun. Begitu banyak ucapan cinta dan harapan dari segenap handai tolan untuknya. Komisi Warga Dewasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 GKJ Pakem. Semakin bertambah usia, makin bertambah juga semangat berkarya dalam pelayanan dan karya menggereja, serta kuat dan erat rasa persaudaraan dalam iman dan kasih. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, salam sehat. Di sini Bimo mau menyanyikan lagu Setia-Setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Dan kita akan menutup perayaan ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75 ini dengan doa syukur dan penutup yang akan dibawakan oleh Diaken Irmawati. Dipersilahkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan melakukan doa syukur dan penutup. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Gereja Kristen Jawa Pakem berulang tahun ke-75. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala perlindungan dan berkat-Mu yang tak terhingga untuk GKJ Pakem. Semoga pertambahan usia gereja kami makin bertambah, juga semangat berkarya di dalam pelayanan dan karya menggereja, serta kuat dan erat rasa persaudaraan dalam iman dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebahagiaan ini kami serahkan kepadamu dalam puji dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, karena telah menyertai ibadah syukur yang baru saja dilalui, sehingga berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan. Setelah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami pulang, sehingga selamat sampai tujuan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita tutup ibadah kita dengan lagu pujian
dari PKJ 105 bait pertama dan ketiga Gereja Bagai Bahtera. Samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu paduan setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-75. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat dimanapun Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian berada. Senantiasa berdoa dan Tuhan memberkati kita.